Shalom, senang dapat menjumpai saudara semua dalam Renungan Harian Bulan Keluarga GKI Harapan Indah, sebuah refleksi singkat dari firman Tuhan yang memandu kehidupan keluarga kita. Saya Penatua Bambang Priyono akan menyampaikan Renungan Harian Perdana pada hari ini, Sabtu 1 Oktober 2022, yang diambil dari Kisah Para Rasul 16, ayat 31 yang berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara-saudara, keluarga adalah kelompok terkecil di dalam gereja dan masyarakat. Apabila seluruh keluarga kuat, maka gereja akan kuat, masyarakat atau negara juga akan kuat. Demikian pula sebaliknya, apabila seluruh keluarga lemah atau berantakan, maka gereja pasti akan lemah, negara juga menjadi berantakan. Dalam konteks iman Kristen, maka keluarga yang kuat tentu saja adalah keluarga di mana seluruh anggota keluarganya percaya dan memperoleh hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Mereka beribadah, memiliki persekutuan yang akrab dengan Tuhan, bahkan setia melayani. Keluarga yang kuat adalah keluarga di mana seluruh anggotanya memiliki visi hidup yang sama, yaitu satu iman, satu pengharapan, dan satu kasih di dalam Kristus. Firman Tuhan hari ini diambil dari kisah Paulus dan Silas ketika mereka dipenjara di Filipi akibat fitnah yang tidak berdasar dari sekelompok penduduk Filipi yang takut dan terancam secara ekonomi karena kehadiran mereka. Namun Tuhan menyertai mereka dan tidak membiarkan mereka sendiri. Dengan kuasanya yang ajaib, Tuhan menyatakan mujizat, di mana pada suatu malam ketika Paulus dan Silas tengah berdoa, dalam keadaan tangan dan kakinya terbelenggu, Tuhan mendatangkan gempa bumi dahsyat sehingga pintu-pintu penjara terbuka dan belenggu mereka pun terlepas. Melihat kejadian ini, kepala penjara Filipi sangat ketakutan dan hendak bunuh diri. Tetapi Tuhan bekerja melalui Paulus dan Silas, sehingga kepala penjara ini bahkan akhirnya bertobat. Dan tidak sampai di situ saja, ia juga membawa seluruh anggota keluarganya untuk mengenal Tuhan dan bertobat. Ia tidak mau hanya selamat sendiri saja, ia ingin seluruh anggota keluarganya juga memperoleh keselamatan. Saudara-saudara, ada banyak kisah di dalam Alkitab di mana Tuhan Allah menyatakan belas kasihan dan menyelamatkan seluruh anggota keluarga orang beriman. Saya mengambil contoh penyelamatan Tuhan atas keluarga Nuh di dalam Kejadian pasal 7. Kemudian keluarga Rahab di dalam Yosua pasal 2 yang juga diselamatkan dari serangan bangsa Israel. Lalu keluarga Zakheus, keluarga Cornelius, keluarga Lydia, dan juga keluarga Timotius yang disebutkan imannya telah hidup turun-temurun dari sejak neneknya Lois dan juga ibunya Eunike. Kisah-kisah ini menegaskan bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan keluarga dan menghendaki agar seluruh anggota keluarga secara bersama-sama beribadah dan mendapatkan keselamatan. Bagaimanakah dengan keluarga kita? Adakah semua anggota keluarga kita percaya dan menerima Kristus sebagai juru selamat? Mungkin mereka adalah orang tua kita, saudara sekandung, atau anak-anak kita. Kita tidak boleh berdiam diri ketika ada anggota keluarga yang belum mengenal Tuhan. Kita harus terus berdoa agar Roh Kudus menggerakkan mereka untuk percaya, membuka hati, dan menerima Kristus sebagai juru selamat. Tidak cukup hanya dengan berdoa, kita juga harus memperkenalkan mereka dengan Kristus melalui kesaksian dan pengajaran, serta melalui teladan hidup kita di tengah keluarga, sehingga keberadaan kita akan membuat anggota keluarga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita semua tentu rindu untuk kelak kita bisa memuji Tuhan dalam kekekalan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, yaitu keluarga kita. Kita tidak ingin ada anggota keluarga kita yang terpisahkan dari kita kelak. Desmond Tutu, seorang pendeta dari Afrika Selatan, pernah mengatakan, "You don't choose your family. They are God's gift to you as you are to them." Kita tidak memilih keluarga kita tidak bisa memilih di keluarga mana kita dilahirkan. Tetapi kita meyakini bahwa keluarga kita adalah anugerah Tuhan bagi kita, rancangan Tuhan bagi kita, sama seperti kita adalah anugerah dan rancangan Tuhan bagi mereka. Mungkin ada di antara kita yang sudah menjadi Kristen sejak dilahirkan, karena memang keluarga kita turun-temurun adalah Kristen. Namun mungkin ada juga di antara kita yang menjadi pengikut Kristus di tengah keluarga yang belum percaya. Maka inilah saatnya di mana kita harus menjadi anugerah bagi mereka, menjadi alat di tangan Tuhan untuk membuat mereka bertobat dan diselamatkan. Selamat memasuki bulan keluarga tahun 2022. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kita semua.
Amin.